Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my friend, how do you do? Nice to meet you. Sedang apa kamu, Yunus? Aku sedang belajar agama teman, tentang wudhu dan tayamum. Tahu tidak kamu An, apa itu wudhu dan tayamum? Kalau kamu mau tahu, ikut aku belajar nanti. Tapi akan kita bahas kali ini tentang wudhu dulu ya. Itu lihat An, si Yakub melakukan wudhu. Nah, dalam Al-Quran cara wudhu dipaparkan dengan jelas sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Okay, you listen friends. Mau tahu tidak artinya An? Dengar ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Oke, untuk lebih jelasnya, dengar madam kita akan membahas tentang wudhu ini ya. Okay, are you ready? Let's start our lesson by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam rahmat Allah, dalam keadaan sehat, dan tetap punya semangat belajar yang tinggi. Oke, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membahas tentang wudhu ya anak-anak. Tahukah kalian apa itu wudhu? Wudhu adalah bersuci dari hadas kecil dengan air yang bersih dan suci. Oke, nah tahu bukan arti wudhu? Kita lanjut ya. Rukun wudhu. Apa itu rukun wudhu? Nah, rukun wudhu yaitu hal-hal yang harus dilakukan seseorang ketika berwudhu. Jika salah satu rukun wudhu ada yang tertinggal atau tidak dikerjakan, maka wudhunya tidak sah dan wajib diulang. Jika kalian tidak mau mengulangi atau malas melakukannya kembali, apa yang terjadi? Sholat yang kita lakukan sia-sia anak-anak, tidak sah. Mengapa? Karena awalnya tidak sah, yaitu wudhu kita. Wudhu kita tidak sah karena rukunnya ada yang tertinggal. Oke? Nah, harus komplit ya melakukannya. Sekarang, adapun rukun wudhu, pertama, membaca niat di dalam hati bersamaan dengan membasuh muka. Ya, doa niat wudhu diingat selalu ya, harus hafal. Oke. Nah, kedua, membasuh muka dari mulai tumbuhnya rambut di dahi sampai dagu bawah, dan juga mulai lubang telinga kanan sampai lubang telinga kiri. Kemudian lanjut dengan membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya, tidak boleh di bawah siku, itu tidak sah. Nah, kemudian mengusap sebagian kepalamu. Dan selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jangan sedikit saja di ujung-ujungnya, tidak boleh, itu tidak sah, harus sampai mata kaki ya. Oke, yang keenam terakhir adalah tertib atau berurutan. Maksudnya yang kalian lakukan itu tidak boleh diselang-seling, harus berurutan. Misalnya nomor 1 membaca niat, nomor 2 membasuh muka, nomor 3 membasuh kedua tangan, nomor 4 mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki. Harus tertib dan berurutan. Oke? Any question? Yes or no?
Lanjut, sunnah-sunnah wudhu. Apa itu sunnah-sunnah wudhu? Yaitu hal-hal yang baik yang dilakukan ketika wudhu, yang akan menambah pahala dan kesempurnaan wudhu. Nah, sudah tahu ya anak-anak sunnah wudhu? Sekarang, sunnah wudhu itu ada 8 anak-anak, yaitu pertama, membaca basmalah sebelum wudhu. Segala perbuatan yang baik harus kita mulai dengan basmalah, supaya Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai bersih ya, sambil membersihkan sela-sela jarimu agar tidak ada bakteri dan kuman yang menempel di sela-sela jari tangan kita. Ketiga, berkumur-kumur. Ini sangat penting, manfaatnya banyak anak-anak, karena dapat membersihkan kuman yang ada di gigi dan gusi. Dengan berkumur, proses pembersihan sisa kuman dalam mulut akan lebih sempurna dengan air, dapat menembus sela-sela gigi dan gusi yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi anak-anak. Air itu sangat baik untuk berkumur-kumur. Oke, keempat, membersihkan lubang hidung. Ini kegiatan yang sangat baik bagi kesehatan, karena rongga hidung juga dihuni banyak kuman seperti streptococcus, pneumonia, dan lain-lain. Sehingga di samping saluran pencernaan, saluran pernapasan merupakan pintu masuk yang sangat mudah bagi banyak penyakit infeksi. Harusnya sering dibersihkan supaya tetap steril dan bersih. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 5 ya, membasuh kedua telinga atau mengusap kedua telinga dengan cara yang benar anak-anak. Dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, yang benar adalah memasukkan kedua jari telunjuk ke masing-masing telinga dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan ibu jari. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan anak. Sudah diteliti loh oleh pakar THT Universitas Alexandria Mesir, Dr. Mustafa Sahatah. Selain menjaga kebersihan, telinga juga dapat merangsang titik pendengaran dan keseimbangan telinga anak-anak. Oke. Nah, yang keenam, membasuh setiap anggota wudhu sebanyak 3 kali anak-anak ya. Jangan 1 kali, 3 kali supaya benar-benar bersih. Oke, ketujuh, mendahulukan membasuh anggota bagian kanan ya. Nah, kedelapan, membaca doa setelah wudhu. Sudah hafal bukan doa setelah wudhu? Oke? Do you understand, my student? Nah, doa setelah wudhu kalian sudah hafal ya? Madam berharap kalian benar-benar sudah hafal karena di kelas 1 sudah. Oke, sekarang hal-hal yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu antara lain keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur ya. Misalnya kalian buang angin atau pipis, itu sudah membatalkan ya anak-anak. Wudhunya batal sama sekali. Harus mengulang lagi wudhu dari awal. Kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan saudaramu yang sedarah, itu hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Harus melakukan wudhu kembali ya. Misal bersentuhan dengan teman, tapi ingat, kalau kalian masih kecil, belum baligh, itu belum kena hukumnya. Nanti setelah kalian baligh akan kena hukum tersebut. Oke, ketiga, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan secara langsung tanpa penghalang, itu juga membatalkan wudhu anak-anak ya. Nah, yang keempat, hilangnya ingatan karena gila, mabuk, pingsan dan lain-lain, itu wudhunya juga batal. Kelima, tidur. Nah, tidur juga dapat menyebabkan batalnya wudhu kita. Oke. Any question? Yes or no? Kita lanjutkan praktek wudhu yang benar. Mengapa melakukan wudhu harus benar? Karena wudhu merupakan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ingat apa tidak anak-anak? Pelajaran yang kemarin, Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina. Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Nah, selain itu, wudu sangat bermanfaat bagi kesehatan anggota tubuh kita, yaitu menstimulasi pusat saraf dalam tubuh manusia. Nah, ini tata cara berwudu yang benar. Please look at the picture. Oke, number 1. Nomor 1 kita lihat. Baca basmalah sambil mencuci tangan. Mencuci tangan, semua sampai sela-sela tangan pun harus dicuci. Ya, supaya bersih. Kedua, berkumur-kumur, membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan. Ketiga, menghirup air kemudian membuangnya. Membasuh hidung, dengan kata lain. Keempat, membasuh muka sambil melantunkan niat wudu, ya. Kelima, mencuci tangan sampai siku-siku. Keenam, mengusap sebagian kepala. Ketujuh, membasuh kedua telinga. Kedelapan, mencuci kaki sampai mata kaki. Oke. Nah, setelah itu jangan lupa doa ya anak-anak, doa setelah wudhu. Oke, any question my student? Yes or no? Oke, Madam berharap kalian paham apa yang telah Madam jelaskan. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Madam. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, my friends, semoga kalian paham penjelasan Madam tentang wudhu ya. Jamur, ada puzzle dari Madam ya? Iya, ayo tebak jawaban yang tepat pada puzzle ini. Silakan kalian tulis jawabannya di buku tulis dengan rapi. Kirim ke guru kita ya, supaya guru kita tahu bahwa kalian anak-anak yang cerdas, intelektual, dan spiritual. Jika kalian sudah selesai, lanjut dengan tamrin ini ya teman. Jangan lupa tulis yang rapi, juga di buku tulis. Dan kirimkan ke guru kita. Oke my friends, jangan lupa sholat, mengaji, dan membantu orang tua kalian ya. Let's finish our lesson by hamdalah. See you tomorrow.